Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Samartanadi dari kelas 9A nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nibanda. Pendahuluan. Veda adalah kitab suci agama Hindu yang diyakini merupakan sabda suci dari Brahman, Ida Saya Widewasa yang diterima langsung oleh para maharsi. Bahasa Sanskerta adalah bahasa yang digunakan dalam kitab suci Veda. Bahasa Sanskerta menurut para ahli itu dibedakan menjadi tiga, yaitu bahasa Sanskerta Veda yang biasanya digunakan dalam yang digunakan dalam kitab Satu Veda Samhita. Yang kedua, bahasa Sanskerta klasik yang biasanya digunakan dalam susastra Hindu seperti Ityasa, Purana, dan juga Smriti. Tiga, bahasa Sanskerta campuran atau kepulauan. Bahasa Sanskerta yang digunakan di Indonesia Nusantara seperti Suti. Pengertian Nibanda. Nibanda adalah istilah dalam bahasa Sanskerta yang merujuk pada bentuk tulisan yang terstruktur dengan baik. Nibanda adalah karya sastra dalam tradisi Hindu yang menjelaskan, menguraikan, dan menerapkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam teks-teks suci, termasuk Veda. Istilah Nibanda sering sekali merujuk pada koleksi teks-teks yang mengomentari dan mengklarifikasi berbagai aspek dari Veda, Smriti, dan juga literatur keagamaan lainnya. Kitab Nibanda adalah kitab agama Hindu yang tidak termasuk dalam kelompok Veda, tetapi ajarannya tetap diakui oleh umat Hindu sebagai ajaran yang setaraf dengan isi kitab suci Veda dan tetap mengakui bahwa kebenaran Veda itu adalah mutlak. Beberapa kitab Nibanda yang ditulis oleh para maharsi adalah kitab Cara Muscaya, Purwamimamsa, Tantra, Brahma Sutra, Vedanta Sutra, Vedanta Sutra, Wahya, Uttara Mimamsa, dan lain-lainnya. Jenis-jenis Nibanda. Yang pertama ada Darsana, yang kedua Vedanta Sutra, yang ketiga Agama, yang keempat Brahma Sutra, dan yang kelima lontar-lontar. 1. Darsana. Pengertian Darsana. Darsana adalah adalah bahasa Sanskerta yang dari akar kata dars yang artinya melihat. Kemudian darsana, kata benda, darsana artinya penglihatan atau pemandangan. Secara umum ada 9 sistem filsafat India yang disebut Navadarsana. Navadarsana dibagi menjadi dua, yaitu Astika atau ortodoks dan Nastika atau heterodoks. Kelompok Astika adalah kelompok yang mengakui dan menerima kewenangan Veda sebagai kitab suci agama Hindu. Kelompok Astika terdiri dari Nyanya Darsana, Vaisesika, Samkhya, Yoga, Mimamsa, dan juga Vedanta Sutra. Lalu kelompok Nastika heterodoks adalah kelompok yang tidak menerima kewenangan Veda sebagai kitab suci. Kelompok Nastika itu terdiri dari filsafat Buddha, filsafat Jaina, dan filsafat Charvaka. Sistem filsafat yang didasarkan pada ajaran Veda disebut dengan Satarsana. Tujuannya adalah kelepasan atau penyatuan diri dengan Tuhan. B. Pembagian Satarsana. Sistem filsafat dari filsafat India yang disebut Satarsana adalah Nyanya, Vaisesika, Samkhya, Yoga, Mimamsa, dan juga Vedanta. Nyanya. Pendiri ajaran Nyanya adalah Maharsi Gautama. Nyanya mengajarkan tentang logika bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan, melainkan juga memelihara. Yang kedua, Vaisesika. Pendiri ajaran ini adalah Maharsi Kanada. Menurut Vaisesika, terjadi alam semesta itu karena penggabungan atom-atom pada catur Mahabhuta. 3. Samkhya. Menurut tradisi, yang mula-mula mengajarkan ajaran Samkhya adalah Maharsi Kapila.
Ajaran Samkhya bersifat dualistis karena mengakui dua realitas sebagai asal mula dari segala sesuatu, yaitu Purusa dan Prakrti. Purusa dan Prakrti bersifat kekal dan tidak dapat diamati. 4. Yoga. Pendiri ajaran ini adalah Maharshi Patanjali. Yoga mengajarkan latihan pengendalian diri, jasmani, dan juga pikiran untuk mencapai tujuan akhir yang disebut samadhi. Yang kelima, Mimamsa. Pendiri ajaran Mimamsa adalah Maharshi Jaimini. Ajaran Mimamsa adalah ajaran yang bersifat pluralistis dan realistis dalam artian bahwa jiwa itu jamak, sedangkan alam semesta adalah nyata dan berbeda dengan jiwa. Yang keenam, Vedanta. Kitab Vedanta disusun secara sistematis oleh Maharshi Badarayana. Pokok ajaran Vedanta adalah hubungan Tuhan dengan dunia antara Atman dan juga Paratman. Yang kedua, Vedanta Sutra. Vedanta merupakan bagian dari Satdarsana, yaitu 6 filsafat India yang ajarannya berdasarkan kitab suci Veda. Tujuan tertinggi dari Vedanta adalah kelepasan, melenyapkan penderitaan yang menyebabkan penderitaan itu karena avidya. Jadi untuk mencapai kelepasan dengan cara melenyapkan avidya itu. Karena avidya adalah orang yang tidak mengetahui hakikat Tuhan dan dirinya sendiri. 3. Agama. Agama Hindu juga bergantung pada kitab suci agama. Kitab agama memuat tentang cara pemujaan Tuhan, tentang filsafat agama dan tuntunan penggunaan mantra. Sistem pemujaan Tuhan yang Maha Esa dibedakan menjadi dalam 4 cara, yaitu sistem Janana, sistem Yoga Samadhi, sistem Kriya atau ritual secara esotis, sistem cahaya atau pemujaan dalam bentuk sistem eksoterisme. Kelompok kitab agama Vaishnava. Kitab ini mengajarkan mengenai cara pemujaan Tuhan dalam manifestasinya. B. Kelompok kitab agama untuk Saivya. Sekte ini memiliki 28 kitab agama dan kamika agama yang dianggap paling penting. Sekte Saivisme berkembang sampai ke wilayah bekas kerajaan. Sekte ini berkembang sampai Indonesia bersama dengan kedatangan bangsa Cina. Pegangannya utamanya bukan hanya kitab-kitab agama saja, tetapi juga kitab Veda, Shruti, dan juga Smriti. C. Kelompok kitab agama untuk Sakta atau Tantra. Tantra atau agama disebut juga Sakta agama atau Tantra Gayana, dan pengikutnya disebut Tantrik. Dalam berbagai kitab agama Sakta, dialog antara Siva dan Parvati sangat menonjol karena itu agama sakti pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari agama Siva. 4. Brahman Sutra. Brahman Sutra adalah salah satu dari 3 teks utama yang membentuk dasar filsafat Vedanta dalam tradisi Hindu. Bersamaan dengan Upanishad dan Bhagavad Gita, kitab ini disusun oleh Maharshi Badarayana. Rincian dari setiap bab Brahman yaitu bab 1, Samanvana atau kesesuaian. Konsep Brahman sebagai penyebab material dan efisien dari alam semesta. Bab kedua, Aviroda, tanpa kontradiksi. Bantahan terhadap teori pencipta dualistis. Bab ketiga, Sandayana atau Sarana, berbagai jenis meditasi yang direkomendasikan dalam Upanishad. Bab 4, Pahla atau buah, keadaan jiwa setelah mencapai Brahman. 5. Lontar-lontar. Lontar-lontar merupakan ajaran
ajaran yang merupakan hasil karya sastra yang mengandung ajaran agama Hindu, yaitu ajaran tatwa atau filsafat, ajaran susila atau sesa, ajaran nyatnya, nilai sejarah, pengobatan, sastra, dan ilmu lainnya yang berasal dari Weda. Masyarakat Hindu di Indonesia mempercayai kitab Nibbana berupa lontar sebagai rujukan kehidupan beragama sehari-hari. Lontar bagi masyarakat Bali adalah kitab suci yang selain disucikan tetapi juga dipelajari untuk dijadikan pegangan hidup sehari-hari. 6. Contoh-contoh penerapan Nibbana dalam kearifan lokal Hindu Bali. Jenis-jenis lontar yang bercorak siwaistik sebagai berikut. 1. Lontar-lontar tatwa. Lontar ini memuat ajaran ketuhanan. Lontar yang tergolong jenis ini ada Buwana Kesa, 2 Sarasawa Tatwa, 3 Gong Besi, dan 4 Siwagatma. Yang kedua, lontar-lontar sesana etika. Lontar-lontar ini berisi ajaran etika, kebijaksanaan Tuhan untuk mengajari orang-orang Dharma Sadhu yang termasuk lontar ini yaitu 1. Saramuscaya, 2. Slokatana, 3. Sri Sasana. 3. Lontar yatnya. Lontar-lontar ini berisi petunjuk yatnya. Beberapa jenis lontar-lontar ini, yang pertama Dewa Tatwa, 2 Gyama Dewa, dan 3 Rari Anggon. Rari Anggon termasuk dalam pelaksanaan Dewa Yatnya. Lalu ada yang termasuk dalam pelaksanaan Butayatnya ada Eka Dasaruda, 2 Brahman Kerti, 3 Lebur Angsa. Yang termasuk dalam manusiayatnya ada Eka Pratama, 2 Puja Kalapati, 3 Puja manusiayatnya. Yang keempat, lontar-lontar puja. Lontar puja untuk menghantarkan niatnya dalam upacara agama. Lontar-lontar puja ini antara lain 1. Surya Sewana, 2. Kusuma Weda, 3. Catur Weda Sarah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Pramana Santi. Om Santi Santi Santi.